Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Hari ini mari kita bahas lagi soal-soal untuk persiapan tes P3K maupun SKB Bidan ya di tahun 2024 ini. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Lalu nyalakan juga loncengnya ya biar dapat notif video terbaru dari aku. Insya Allah kedepannya aku akan sering buat video-video pembahasan untuk persiapan tes. Oke teman-teman, kalau gitu kita langsung aja ke nomor yang pertama ya. Soal nomor 1 ya teman-teman, Nyonya A infartu di PMD. Bayi lahir 5 menit yang lalu. Nah, bayi sedang IMD. Suntikan oksitosin sudah diberikan. Oke. TFU-nya sepusat. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh bidan? A. Palpasi abdomen dan injeksi oksitosin. B. PTT. C. Injeksi metergin. D. Masas. Dan E. Cek perdarahan. Kalau misalkan ini pertanyaannya tentang langkah APN, berarti langkah selanjutnya itu kan jepit klaim potong gitu ya. Cuman kalau di sini ya BC-nya itu mengarah kepada manajemen aktif skala 3 teman-teman nih. Nah, berarti langkah selanjutnya setelah suntikan oksitosin, maka langkah selanjutnya itu adalah PTT ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah B. Palpasi abdomen dan injeksi oksitosin ini kan sudah diberikannya, jadi tidak usah. Ini salah. Injeksi metergin juga tidak perlu. Masas ini langkah setelah nanti PTT, teman-teman. Nah, cek perdarahan ini adalah nanti pada saat skala 4. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di soal nomor 2 ini, seorang perempuan umurnya 25 tahun, G1 P00, hamilnya 39 minggu, melahirkan di PMB. Nah, bayi lahir 15 menit yang lalu, jenis kelaminnya laki-laki, menangis spontan, oksitosinnya sudah diberikan. 1 menit ketika bayi lahir. Plasenta belum keluar ya. Apakah tujuan bidan menyuntikkan oksitosin? A. Mempercepat kelahiran janin. B. Mencegah inversia uteri. C. Mempercepat kelahiran plasenta. D. Mencegah perdarahan postpartum. Kalau A. Mempercepat kelahiran janin ini bukan ya, karena janin sudah keluar. Mencegah inversia uteri juga bukan dari tujuan penyuntikan oksitosin. Nah, jawaban yang benar itu adalah C ya teman-teman, mempercepat kelahiran plasenta. Nah, jadi tujuan dari penyuntikan oksitosin itu adalah mempercepat kelahiran plasenta karena oksitosin akan menyebabkan uterus berkontraksi efektif sehingga mempercepat pelepasan plasenta dan mengurangi kehilangan darah. Soal nomor 3, seorang perempuan baru saja melahirkan di klinik bersalin, bayi menangis kuat, warna kulit merah, gerakan aktif, berat badan lahirnya itu 2.600 gram, bidan kemudian menunda pemotongan tali pusat selama 2 menit. Apakah manfaat tindakan tersebut? A. Meningkatkan kadar hemoglobin. B. Mencegah perdarahan intrakranial. C. Agar bayi mendapatkan nutrisi dari ibu. D. Menjaga kehangatan bayi. Jawaban yang tepat itu adalah meningkatkan kadar hemoglobin ya teman-teman. Jawabannya A. Jadi, manfaat dari penundaan penjepitan dan pemotongan tali pusat itu adalah bisa meningkatkan kadar hemoglobin dan cadangan besi, terutama pada beberapa bulan awal kehidupan bayi. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah A ya teman-teman. Soal nomor 4, seorang perempuan postpartum usianya 25 tahun, dirujuk oleh bidan ke RS karena mengalami perdarahan akibat adanya perlukaan jalan lahir yang mengenai otot perineum dan juga kulit perineum. Berapakah derajat robekan perineum kasus tersebut? A. Grade 1, B. Grade 2, C. Grade 3, dan D. Grade 4. Kalau kita lihat dari soal, ini perlukaan jalan lahirnya itu otot perineum dan juga kulit perineum. Berarti otomatis jawabannya itu adalah grade 2 ya teman-teman. Kalau grade 1 itu hanya mengenai kulitnya saja teman-teman, atau mukosa dan mukosa vagina. Kalau grade 2 itu udah sampai ke otot perineumnya. Dan kalau grade 3 itu nanti udah sampai ke sphincter ani. Sedangkan grade 4 nantinya
siluka perineumnya itu udah nyampe ke rektum. Nah, sedangkan di soal di sini nyampe ke otot perineum dan juga kulit perineum. Berarti ini otomatis jawaban yang tepat adalah grade 2 ya. Soal nomor 5. Bidan A melakukan penjahitan perineum kepada seorang ibu infartu kala 4 yang mengalami robekan pada kulit dan otot perineum. Bidan menyiapkan anestesi lokal lidokain. Bagaimanakah cara pemberian anestesi tersebut? A. Lidokain 1% dioplos dengan Aquades, perbandingannya 1:1. B. Lidokain 2% langsung dimasukkan ke dalam spet. C. Lidokain 1% ditambahkan dengan epinefrin dimasukkan ke dalam spet. D. Lidokain 1% langsung dimasukkan ke dalam spet. E. Lidokain 2% ditambahkan dengan epinefrin dimasukkan ke dalam spet. Untuk anestesi lokal, lidokain itu biasanya digunakannya itu yang 1% dan itu tanpa epinefrin, teman-teman. Jika lidokain 1% tidak tersedia, maka bisa digunakan yang 2%, tapi harus dilarutkan dengan air dengan perbandingan 1:1. Nih, kita lihat di opsi jawaban A. Lidokain 1% dioplos dengan Aquades itu enggak ya. Kalau yang 1% itu bisa langsung dimasukkan ke dalam spet, teman-teman. Jadi bisa langsung digunakan yang tanpa epinefrin. Yang B, lidokain 2% langsung dimasukkan ke dalam spet. Ini juga kalau 2% harus dilarutkan dulu. Perbandingannya 1:1, jadi salah ya. Lidokain yang C, lidokain 1% ditambah dengan epinefrin dimasukkan ke dalam spet. Ini kalau 1% itu tanpa epinefrin ya. Nah, D, lidokain 1% langsung dimasukkan ke dalam spet. Nah, ini jawaban yang tepatnya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. E, lidokain 2% ditambahkan dengan epinefrin dimasukkan ke dalam spet. Nah, ini tidak ada perbandingannya ya, 1:1-nya gitu. Jadi ini jawabannya salah. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Soal nomor 6. Pada pukul 21.30, seorang bayi perempuan dengan berat badan 3.000 gram, panjang badan 48 cm, bayi lahir menangis spontan. Kuat, tonus otot baik, dilakukan penata laksanaan aktif kala 3 dan plasentanya 15 menit setelah bayi lahir. Tidak dilakukan episiotomi dan tidak ada laserasi, perkiraan kehilangan darah sekitar 150 cc. Bidan melakukan pemeriksaan kala 4 pertama di jam 21.50. Dengan hasil dalam batas normal, berdasarkan data di atas, bidan akan melakukan pemeriksaan kala 4 selanjutnya pada jam. Pemantauan di kala 4 itu dilakukan tiap 15 menit di 1 jam pertama, teman-teman. Dan tiap 30 menit di 1 jam kedua. Nah, dalam kasus ini, pemeriksaan terakhir kan dilakukan di jam 21.50 ya. Dan bayi baru lahir di jam 21.30. Maka klien masih di masa postpartum 1 jam pertama. Jadi pemeriksaan berikutnya adalah 15 menit dari jam 21.50 ini, teman-teman. Nah, 21.50 ditambah 15 menit berarti berapa? 22.05 ya. Apakah ada jawabannya? Ya, jawabannya B ya. 22.05. Karena si pasiennya masih di pemantauan kala 4 di 1 jam pertama. Oke teman-teman, cukup sekian video pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video aku. Untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk tes P3K maupun SKB Bidan, semoga dilancarkan, dimudahkan, dan menjadi ASN di tahun 2024 ini ya. Untuk teman-teman yang suka belajar dari buku, aku akan rekomendasikan buku yang menurut aku cocok banget untuk teman-teman jadiin referensi buat bahan persiapan tes. Nanti aku sertakan linknya di description box. Teman-teman tinggal ke link description box-nya aja, atau teman-teman bisa mengunjungi keranjang YouTube aku. Dan untuk teman-teman yang ingin mencoba try out untuk melatih manajemen waktunya, teman-teman juga bisa kunjungi description box aku. Di sana ada link, dan juga kalau teman-teman pengen dapat potongan harga, tinggal masukkan aja voucher potongan harganya. Di sana ada Ayo P3K maupun Sobat P3K. Oke teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.